Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesia kelas 3 dari buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 tentang memahami dan menceritakan kembali isi dongeng. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang memahami dan menceritakan kembali isi dongeng. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari dongeng, jenis-jenis dongeng, dan unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Nah, sekarang kita akan belajar tentang memahami dan menceritakan kembali isi dongeng. Isi dongeng dapat dipahami dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanya itu? 1. Ada kata tanya apa? Untuk menanyakan suatu benda atau peristiwa pada dongeng. 2. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan suatu lokasi atau tempat kejadian dongeng. 3. Kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa dalam dongeng. 4. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan seseorang atau tokoh di dalam dongeng. 5. Kata tanya mengapa? Untuk menanyakan alasan terhadap terjadi sesuatu di dalam dongeng. Dan yang keenam, kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan proses suatu kejadian di dalam dongeng. Informasi dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat membuat kita dengan mudah memahami isi dongeng. Nah, ini adalah contoh peta pikiran, di mana di dongeng itu ada tokoh, di dalam dongeng itu juga ada sifat tokoh, dan pesan yang akan disampaikan di dalam dongeng tersebut. Nah, dengan memahami peta pemikiran, kita dapat dengan mudah memahami isi dari dongeng tersebut. Sebelum menceritakan kembali isi teks dongeng, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menceritakan atau membaca dongeng. 1. Lafal. A. Mengucapkan kata dengan tepat. B. Menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang kedua, intonasi. Suara kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Dan kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. 3. Ekspresi. Membaca dengan penuh perasaan. Ekspresi wajah harus sesuai dengan isi dongeng. Jika isi dongeng sedih, maka ekspresi wajah sedih. Jika isi dongeng bahagia, maka ekspresi wajah bahagia. Yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara. Membaca dengan suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng, maka kita juga harus mengetahui langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng. 1. Membaca dongeng secara berulang-ulang. Nah, jadi kita harus membaca dongeng itu harus berulang-ulang, tidak hanya sekali. Kalau kita hanya membaca satu kali dalam membaca dongeng, kita tidak mengetahui isi dari dongeng tersebut. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut. Yang ketiga,
mencatat tempat-tempat kejadian yang ada dalam dongeng. Yang keempat, menulis dongeng dengan bahasa sendiri. Nah, setelah kita membaca dongeng tersebut, maka kita bisa menulis kembali isi dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri atau dengan pemahaman kita sendiri. Yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam dongeng. Yang keenam, melatih diri melisankan isi dongeng. Yang ketujuh, menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Nah, setelah itulah langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kamu. Dan setiap tugas yang diberikan, kamu boleh langsung kerjakan. Terima kasih.